di atasnya Om Dodi. Kemudian pengalaman bekerja pernah di agensi Fortune Indonesia dan terakhir ya agak lama di Indofood. Mungkin kalau teman-teman suka lihat produk minyak goreng Poli, minyak goreng Palmia, margarin, salah satu produk karya teman-teman dan tim itu. Saat ini saya sudah pensiun, jadi saya yakin saya paling tua di sini. Terus activity sekarang saya untuk yang terkait dengan fotografi saya bantu UMKM, saya tergabung di UMKM Tangerang Selatan. Itu aktivitasnya mulai dari pengerjaan eh, foto menunya, kemudian bikin apa itu tampilan di medsosnya, itu kita bantu secara sukarela. Jadi itu ini mungkin jadi salah satu cara juga buat teman-teman yang mau mulai memperkenalkan diri profesinya khususnya di bidang fotografi bisa masuk di kawasan-kawasan UMKM tersebut karena kan sedang marak itu. Jadi bisa makanan, bisa kerajinan, mulai dari sesuatu yang apa ya, yang gratis dulu. Jadi awalnya malah saya beli produk mereka, saya beli cilok, saya beli bakso atau soto yang orang-orang dorongan itu, kemudian kita foto, fotonya kita kasih, itu udah happy banget. Terus mereka akan tampilkan dalam status WA-nya, ke medsos, bahkan ada yang dia masukkan ke GoFood. Itu activity yang sosialnya. Kalau komersialnya, saya sedang mengelola homestay di Jogja, tentunya dengan fasilitas keterampilan fotografi untuk menjual produknya. Saya rasa itu dari saya. Kemudian di belakang, di kiri saya ada Kak Alif, mungkin biar menjelaskan sendiri nanti, dan sebelah kanan saya ada Om Reno, barangkali masih bisa sempat untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak Alif. Oke, halo semua, selamat malam kakak. Malam. Perkenalkan, saya Alif Anandito. Di sini saya sebagai seorang mahasiswa juga dari Institut Kesenian Jakarta. Mohon izin untuk malam ini ikut berdiskusi dalam grup ini ya kak. Tentunya Kak Alif, salam kenal. Siap. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau yang mau ngasih saran atau apa, boleh di sini langsung sih kak, gitu aja. Ini saya baru pertama kali kak ikut ngajar kayak gini kak. Masih deg-degan. Nggak apa-apa Biasanya nanti. offline ya Kak Alif ngajarnya. Kenapa kak? Biasanya offline ngajarnya. Iya, lebih enak diskusi langsung gitu, tanya jawab. Ini baru pertama kali Zoom kayak gini. Ya, tambahan sedikit bahwa penyelenggaraan ini kita yang kedua ya, ini ya. Ya betul, betul Kak Ya, Ali. ini kita yang kedua. Jadi Sebelumnya 2 tahun eh, lalu 2 tahun lalu ya. Sebelumnya kita ngajar anak-anak di itu ya, Tanah Abang ya. sama mahasiswa UT juga KKBM. Oh, Oh ya, yang di Tanah Abang itu ya. Yang di Tanah Abang itu YPAB sebelumnya memang Oh, sebelumnya. iya iya iya. Ya. Jadi metode metode apa workshop kita sebetulnya memang kita coba harapkan lebih banyak praktek sih ketimbang teori. Karena dengan praktek itu kita akan lebih menghayati, kemudian lebih memahami teorinya. Jadi secara sederhana saja nanti teori mungkin akan disampaikan. Jadi eh, pada kesempatan ini kita akan hanya sajikan dasar-dasar fotografi, dan dasar-dasar fotografi kan ada macam-macam. Yang untuk kali ini kita hanya pengenalan tentang ISO, pengenalan tentang diafragma atau aperture, kemudian pengenalan tentang speed. Nanti secara sederhana akan disampaikan Ali. Om Reno, monitor Om Reno, Jackson. Ya, siap. Oh, Om Ade. Silakan memperkenalkan diri dulu.
Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal dari saya, biasa dipanggil Reno atau Sam Oner karena saya berasal dari Malang. Saya berkecimpung di dunia fotografi semenjak masuk ke dunia kepecinta alaman, di mana diharuskan kita mengambil dokumentasi dan membuat tulisan di zaman era-era analog dulu. Kalau umur dengan Om Adi Daru, saya masih adik kelasnya jauh, masih muda, saya ABG masih, ya kan Om Adi? Ya, Saya masuk kuliah 92 di ITN Malang. Saya dan Om Adi sering berdiskusi soal fotografi, sering melakukan hunting-hunting bersama Om Adi, dan sering melakukan strobis juga dengan Om Adi. Dilanjut Om Hadi, nanti kalau ada pertanyaan yang perlu saya jawab, silahkan kontak saya. Terima kasih, saya nyupir dulu ya, maaf ya agak off kamera. oh ya baik. Kita ada waktu 1 jam kali ya dari kita mulai. Betul ya nih? Boleh. Nah, Mas Bayu, silahkan di share screen filenya. Oke. kali silakan. Oke, selamat malam semuanya. Saya izin menjelaskan untuk di pertemuan pertama ini, saya akan ngebahas tentang segitiga exposure, di mana segitiga exposure ini adalah bagian, salah satu bagian penting dalam kita menciptakan sebuah foto yang bisa dibilang bagus dan uh, enak untuk dilihat. Untuk resepnya ya tiga, tiga ada segitiga exposure ini di mana terdapat 3 elemen di dalamnya yang nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, boleh next screen Kak? Oke, di slide pertama ini inilah yang dimaksud dengan segitiga exposure, di mana di dalam segitiga exposure ini terdapat 3 elemen penting, di mana ketiga elemen ini saling berkaitan untuk menciptakan sebuah foto yang enak untuk dilihat. Yang pertama ada aperture, yang kedua ada shutter speed, dan ketiga itu ISO. Di mana setiap peranan ini memiliki peranan masing-masing untuk uh, dalam dalam membuat foto yang baik gitu. Udah masih grogi. Boleh Kak di next screen ya. Oke, Oh iya, yang pertama ini aperture. Di mana boleh next screen dulu Kak sekali Kak. Nah, oke. Di mana aperture itu adalah bukaan dalam sebuah kamera. Uh, Bukaan tuh seperti aperture tuh seperti jendela ibaratnya. Jadi semakin jendela itu kita semakin buka, makin banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera. Jadi aperture itu tuh istilahnya itu seperti diafragma. Di mana nah ini untuk contoh fotonya, aperture itu bukaan lensa, diameter bukaan lensa yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera. Aperture diukur dalam bentuk F number. Itu mulai dari yang paling kecil F di 1,4 hingga yang paling besar itu ada di F22 dan 32. Semakin kecil F number, semakin besar bukaan lensa dan semakin banyak cahaya yang masuk. Nah, di bagian bawah itu ada diagram, itu adalah salah satu contoh di mana aperture itu berguna. Itu bisa kita lihat cara kerja dari aperture dari yang paling kanan, itu di bukaan 1,4, itu bukaannya itu besar. Jadi cahaya yang masuk itu akan banyak ke dalam kamera. Di mana jika kita tidak menyetingnya dengan tepat, maka akan terjadi overexposure. Itu adalah kelebihan cahaya sehingga foto yang kita ciptakan nanti hasilnya terang sekali atau bahkan sampai putih doang. Dan yang paling kiri itu adalah
bukaan yang F11, di mana cahaya yang masuk itu semakin sedikit, semakin kecil bolongannya, semakin kecil bukaannya itu, semakin sedikit cahaya yang masuk. Tapi jika kita bisa mengaturnya dengan tepat, maka akan jadi suatu foto yang enak untuk dilihat. Dan juga yang bisa dibilang itu, aperture itu tuh yang dapat menghasilkan apa ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya mungkin bokeh, ngeblur belakangnya gitu. Semakin Kembali ke slide sebelumnya deh. Ke slide, sebelumnya, nah, boleh kan sebelumnya lagi? Nah, ya. ya, Nah, di foto ini kan kita bisa lihat backgroundnya itu blur, di mana tidak fokus dan lebih lebih tajam fokusnya itu ke objeknya. Nah, ini nih menggunakan di f besar. F besar itu di f 1,4. Jadi semakin besar bukaannya, maka cahaya yang masuk juga akan semakin besar, tapi akan menghasilkan foto yang seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Di belakangnya tuh blur, terus juga fokusnya ke objek juga tajam akhirnya. Tapi jika kita menggunakan speed yang rendah dengan bukaan yang besar seperti ini, riskannya itu, resikonya itu bisa foto kita kurang kurang fokus akhirnya karena speed yang dipakai nantinya tuh pelan dan ngaruh ke hasil fotonya gitu sih Kak. Mungkin Ayah ada tambahan ya? jadi foto bokeh yang dimaksud oleh Kak Alif tadi bisa dihasilkan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan bukaan diafragma yang besar seperti ini. Yang kedua adalah dengan memposisikan objek foto dan background cukup jauh. Yang ketiga menggunakan lensa tele atau lensa panjang. Itu akan dapat menghasilkan foto bokeh semacam ini. Nah, kebetulan kalau yang ini menggunakan lensa pendek karena hanya menggunakan lensa 50 mili, tapi dengan bukaan besar. Kebetulan background pohon yang itu memang cukup jauh sehingga punya efek blur yang menarik. Tujuannya adalah supaya menghasilkan ekspresi model menjadi dominan dalam tampilan foto ini. Silakan. Kalau ada pertanyaan juga boleh langsung kali ya, Liv ya. Silakan. Yuk, Iya Om, lebih enak kalau ada langsung pertanyaan langsung tanya aja, jadi nggak Iya, iya. kelewatan jauh. Betul, silakan. biar nggak. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum materinya? Ada Kak Ihsan. Silakan Kak Ihsan. Oke, terima kasih para tutor di kelas. Nah, ini untuk saya izin bertanya di foto yang seperti di dalam slide. Ini kan fokusnya di wajah dan bagian badan atas itu, terus di tangannya ini jari-jarinya ikut-ikut ngeblur itu. Apakah ini pengaruh dari bukaan itu juga kan? Betul, pengaruh dari bukaan. Hmm. Kalau kita Kalau mau setting biar apa fokus di semua termasuk di jari-jarinya ini dipakainya aperturnya bukaan berapa itu Kak? eh, memang harus exercise sih, tapi range-nya antara 3,5 atau 2,8 itu sudah eh, lebih luas area fokusnya jika dibandingkan Hmm. dengan 1,4. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Ya, awal kelas ini Kak. Saya tambahkan sedikit ya, boleh? ya, ya, Pak. Oke, jadi kalau foto model tunggal gini, kita pakai bukaan seperti dikatakan Om Hadi itu udah bisa mengcover tajam semua. Jadi misalnya 3,5 sampai 5,6. Tapi kalau foto grup yang jaraknya ada beda belakang dan depan itu paling aman dimulai dari 5,6 sampai ke atas gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Selanjutnya. Yuk Kak Eka silahkan.
terima kasih Mbak Yeni. Izin Om mau tanya untuk segitiga exposure ini jujur baru kali ini ya tahu. Kemudian untuk kebiasaannya memang kalau saya sendiri tuh pakainya itu kamera pocket atau pakainya HP. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk segitiga exposure sendiri, apakah memang khusus untuk kamera jenis tertentu atau bisa juga di setting di HP tertentu? Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang kamera yang ada di handphone pada saat ini sebetulnya memang sudah canggih dan mumpuni lah ya untuk menghasilkan foto dokumenter sifatnya. Tapi untuk menghasilkan foto kreatif, kita mesti eksplorasi dari kombinasi antara tadi, kombinasi antara ISO tadi, dan kombinasi antara diafragma. Karena kalau di handphone, bisa contoh slide selanjutnya, Kak? Lagi. Nah ini saya menggunakan iPhone, tapi saya juga belum install. Sebetulnya di iPhone itu ada aplikasi untuk install agar kamera yang ada di iPhone itu bisa dioperate secara manual. Kita bisa setting kecepatannya, kita bisa setting diafragma dan ISO-nya. Saya coba tes di iPhone itu bokehnya nggak dapat. Jadi karena memang dia instan foto. Jadi, tidak biasa, lebih kreatif. Memang sebenarnya install aplikasinya. Aplikasinya ada yang berbayar, ada yang enggak. Di Android sama di iPhone nampaknya beda. Tapi kan kalau saya lebih sering menggunakan kamera besar, jadi saya belum install terus terang. Jadi mungkin kalau ada teman yang sudah mencoba setting dengan aplikasi di iPhone ataupun di Android, boleh sharing. Saya rasa itu. Jadi basic teori tadi itu akan kepakai selamanya. Pemahaman baik untuk video nanti atau untuk handphone pun. Basic itu kalau kita pahami, kita akan bisa memperkaya hasil foto kita. Silakan, kalau masih mau dilanjut pertanyaannya. Sementara cukup. Om, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada tambahan dari Kak Reno, Kak Alif, terkait pertanyaan Kak Eka? Saya tambahin sedikit. Jadi gini, intinya semua kamera, mulai dari HP, mulai dari yang 1 juta sampai yang puluhan juta, basicnya sama ya, dengan segitiga exposure itu. Hanya kalau di handphone yang bisa diatur sebenarnya secara mekanis hanya speednya. Kalau aperture-nya itu kebanyakan mereka itu menggunakan software. Dia tidak bisa, sensornya itu nggak bisa buka kecil atau besar. Jadi kalau di handphone sekarang kan ada mode potret kan, mode potret itu bisa menghasilkan bokeh, cuman belakangnya itu hasil daripada software. Kadang-kadang makanya dia cutting bokehnya itu kadang nggak smooth kalau lightingnya nggak pas. Dia akan bingung ini, gitu. Kalau nggak ada kontras yang tinggi. Tapi speednya bisa, mereka bukanya lama apa enggak itu bisa. Tapi seketika exposure benar yang dikatakan Om Hadi adalah basicnya semua sama. Gitu. Nanti saya jelaskan gimana cara ngatur di handphone, exposure-nya bisa dinaikkan, turunkan itu sama. Sebenarnya mereka juga cuma naikkan ISO sama speednya dinaikkan turunkan gitu aja. Ya, itu aja. Oke, lanjut ke penanya selanjutnya ada Aditya Harnanda Rosang. Silakan Adit. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Suaranya jauh, Adit, kecil. Kurang dekat. Halo, apakah suara saya sudah jelas? Masih. Ya, kedengaran tapi jauh. Masih jauh, Adit. Kalau gini aja, Adit. Coba Adit ketik di kolom chat aja. Soalnya kalau ngomong malah nggak jelas ya Om ya. Aku jelas gak apa-apa. Tanya aja coba dulu. Oke, coba Adit tanya. Nanti kalau sekiranya nggak jelas nanti diketik aja di kolom chat. Coba Adit tanya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Pak Tutor. Saya ingin bertanya, hmm, untuk lensa 70-300 mm, settingan apa yang bokeh, bisa mendapatkan gambar yang bokeh, terutama beserta dengan focal length. Eh, Langsung. saya ulang ya, supaya dengar semuanya. Dia punya lensa 70-300. Settingan apa untuk menghasilkan foto yang bokeh? Begitu ya, betul ya? Betul kan? Betul ya? Tuh. Pertanyaannya gitu ya, betul ya? Betul, Dit. Pertanyaannya begitu. Oke. Untuk settingan, simple benernya. Semakin bukaan semakin besar, misal 2,8 itu semakin bokeh. Setelah kamu zoom lagi ke 300, Semakin bokeh. Om dengar Reno, suara saya ya? putus. Tadi sempat terputus, Om. Ulangi. Jadi gini, simpelnya gini, semakin diaframanya bukaannya lebar, angkanya kecil, misalnya 2,2 atau 2,8, gambar yang dihasilkan yang di luar depth of field-nya itu akan semakin bokeh. Pingin bokeh lagi, kamu zoom aja. Kamu zoom, background-nya akan semakin bokeh. Sebenarnya bukan semakin bokeh, tetapi benda yang di belakang dimampatkan ke depan, jadi semakin jelas bokehnya. Kalau bokehnya butir-butiran itu sama sebenarnya. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah bukaan diperbesar, lalu pakai zoom. Zoom-nya dimaksimalkan. Cukup jelas kah? Boleh saya bertambah lagi, Pak? Ya. Pertanyaannya. Ya. Untuk mungkin dari lensanya yang bukaannya tidak sampai ke 2,8 Pak, sampai mentok di 5,6, bagaimana Pak? Terima kasih. Kalau 5,6 kita harus tahu keterbatasan gear alat kita ya. Kalau dengan 5,6 tidak akan menghasilkan bokeh dengan bukaan 2,8. Maksimalnya hanya ya seperti 5,6, tapi bisa kita akalin dengan di zoom lebih dekat aja lagi. Yang di 300. Background-nya dijauhin dari objek. Tetapi tidak akan mendekati dengan 2,8, tidak akan sebagus yang 2,8. Ada keterbatasan dari alat kita. Jadi kita harus tahu kekurangan alat kita, tapi kita akan mencoba memaksimalkan apa yang ada. Itu aja. Lagi Pak, saya bertanya lagi. Kalau untuk di suasana indoor nih Pak, kan indoor itu kan biasanya kan ada gelap ya Pak. Ya, saya juga kadang ada kesulitan sih biasanya termasuk ke di apartemen, karena kalau berperan dan ISO pasti akan menimbulkan noise. Shutter speed pasti mungkin saya kurangi untuk sayanya bisa masuk ke tempat. Ada nggak Pak tipsnya gitu supaya kita bisa mengambil berkoreasi dari segi juga apertur masuk di indoor atau di kayak tempat saya aja gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, nggak ada cara lain karena kita sangat ketergantungan dengan lighting ya. Tetapi dengan kamera-kamera yang sekarang ini seperti mirrorless yang terbaru ini, dia masih bisa tidak menghasilkan noise dengan ISO tinggi. Jadi hanya dua cara, yaitu dengan cari tiga cara. Pertama, cari lensa yang bukaannya lebar. Yang kedua adalah cari kamera yang dengan ISO tinggi, grainy-nya tidak terlalu terlihat atau noise-nya tidak terlalu terlihat. Yang ketiga ya ambient light-nya kita tambahin atau dengan flash. Itu aja, nggak ada cara lain. Oke. Cukup ya, Dit? Mohon maaf, ada pertanyaan terakhir lagi nggak apa-apa Kak? Mau bertanya, gantian sama. Ya, langsung ke penanya selanjutnya, ada Yoga. Silahkan Yoga. Baik, suara saya terdengar Bu? Terdengar sangat jelas. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan Pak. Nah Ibu, saya Yoga dari UT Bogor. Izin bertanya, Kak, ini kan saya biasa foto outdoor tuh mungkin secara
teknis saya cukup mengerti ya, terkait aperture dan segala macam. Yang saya kan mau transisi nih, kebetul mau apa namanya, mau coba di dalam studio seperti itu. Nah, kalau di dalam studio sendiri aperture, settingan aperture yang baik itu kayak gimana ya Pak ya? Izin bertanya terkait itu. Terima kasih. Izin tak jawab ya, Madi. Ya langsung. Nggak ada settingan yang terbaik, nggak ada. Yang ada adalah kamu ingin menghasilkan foto seperti apa, blurnya seperti apa, exposure seperti apa, ciptakanlah seperti itu. Jadi nggak ada settingan terbaik. Karena sebenarnya kalau dengan studio malah lebih gampang, karena yang mengatur cahaya itu kita sendiri. Mau seperti apa, posisinya di mana, tingkat kecerahannya seberapa. Kalau yang penting kalau foto studio adalah tahu keterbatasan daripada synchronize speed kamera. Kalau tidak sinkronis dia tidak akan bisa terlihat gambarnya. Ya, Om Adi bisa tambahkan? Ya, foto studio pasti akan melibatkan lampu tambahan atau flash. Jadi mungkin tadi benar disebutkan sinkron speednya seberapa banyak. Misalnya di studio kan kita bisa foto objek yang bergerak juga. Nah itu kalau misalnya flashnya tidak bisa di atas 250 per second ya nggak akan tercapai juga hasil foto yang bagus kalau mau nge-freeze objek di situ. Jadi benar yang penting kita mau foto apa gitu. Mau hasilnya seperti apa. Baru nanti secara teknis peralatannya yang harus diupayakan untuk mendukung hasil kerja tersebut. Kira-kira gitu. Baik, cukup Baik. jelas juga? Jelas. Sebentar Bu. Kalau untuk aperture, Pak, ada idealnya nggak? Misalnya dari stop berapa, f-stopnya yang berapa, sampai berapa? Seperti itu. Mungkin dari f3 mungkin, atau f4, atau f18. Soalnya saya coba di f18, berikut apa namanya, lighting, itu overexpose pasti ya. Mungkin karena tambahan lighting. Jadi saya agak bingung juga kalau setting untuk di indoor itu. Terima kasih. Tak tambahin ya Om, sebentar. Ini menarik nih. Kalau 1,8, kalau over exposure, cahaya dikecilin aja lagi. Kan bisa disetting cahayanya. Flashnya maksudnya ya? Ya, flashnya dikecilin aja lagi. Gampang, sangat gampang. Di flash ya berarti ya? Ya, di flash. Ya. Baik. Sesimpel itu sih sebetulnya. Ya. Yang penting, Siap. jangan pakai bukan 1,8 pada saat kita foto grup. Ya. Orangnya lebih dari 2, itu jangan, karena pasti ada salah satu yang nggak tajam. Itu aja ya. Mungkin idealnya kalau pakai flash tuh F3 4 F3 atau 4 nggak ada. Pak, Saya tidak akan pernah ngajarin ngomong idealnya berapa, nggak ada. Nggak pernah. Siap. Yang ada adalah kamu pengen foto seperti apa, buat seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih Pak jawabannya. Terima kasih. Kakak-kakak mungkin dilanjut dulu kali ya penyampaian materinya ya. Oke kali. Yang bertanya ditahan dulu nanti. Oke, baik. Di yang kedua ini adalah shutter speed. Boleh dilanjut Kak untuk slide. Oke. Shutter speed sendiri adalah kecepatan rana. Waktu di mana sensor kamera terpapar cahaya dinyatakan dalam pencahayaan detik. Atau biasanya di kamera itu ada tulisan di layarnya itu 1:100 detik atau 1:500 detik, di mana shutter speed yang cepat membekukan gerakan, sedangkan shutter speed yang lambat menghasilkan efek blur pada objek bergerak. Contohnya pada gambar di atas, itu kita bisa lihat dari gambar paling kanan bawah, itu pakai 1/3, di mana gambar yang tercipta adalah akan terbayang-bayang seperti itu atau blur. Tapi akan semakin berbalik jika kita menggunakan speed yang semakin tinggi angkanya. Kita bisa lihat di atas pojok kiri itu, jika pakai 1/2000, gambar yang diciptakan bisa freeze atau beku. Kita bisa membekukan gambar dengan jernih, dengan hasil yang jernih, tanpa adanya blur, tanpa adanya misfocus atau segalanya gitu sih. Jadi semakin besar speed yang kita gunakan di dalam
suatu pemotretan akan semakin uh, jernih foto yang kita hasilkan, akan semakin fokus foto yang kita hasilkan seperti itu. Tapi balik lagi kita di dalam fotografi itu sendiri banyak banyak jenis fotografi yang terkadang juga membutuhkan speed lambat seperti panning, seperti motion blur dan ya seperti itu kita butuh speed-speed yang lambat untuk menciptakan sebuah foto yang akhirnya bisa jadi suatu hal yang beda daripada foto-foto yang mungkin udah kita temuin sebelumnya gitu sih kan. Boleh di next untuk slide-nya. Nah, ini untuk contoh foto panning di mana foto ini diambil dengan speed yang rendah, di mana foto ini menghasilkan gambar yang dengan background yang ngeblur dan seperti ada gerakan seperti itu di bagian backgroundnya dan di bagian objeknya itu juga kita fokus itu di muka, sedangkan di sepedanya atau di bagian kakinya itu seperti ada gerakan gitu. Nah, itu yang disebut panning. Biasanya ini kita gunakan dengan menggunakan speed rendah. Seperti itu. Boleh lanjut ya? Nah, ini salah satu contoh foto lainnya dari panning, di mana speed yang digunakan rendah akan menghasilkan gambar yang seperti ini. Jika speed yang kita gunakan itu gede atau tinggi seperti 1/2000, mungkin percikan-percikan air ini akan menjadi freezing, akan seperti butiran-butiran. Jadi tidak tidak terlihat bergerak seperti di foto ini, Kak, gitu. Boleh next, Kak? Nah, ini untuk yang ketiga, di mana speed yang digunakan juga rendah. Kita bisa lihat di bagian airnya itu, ini juga bisa masuk di kategori motion blur gitu lah. Jadi air yang kita foto itu seakan-akan bergerak dengan cepat, terus juga hasilnya jadi smooth, pergerakannya kita lihat. Jika kita menggunakan speed yang tinggi 1/1000 ke atas, mungkin hasilnya itu airnya bakal jadi freezing gitu Kak. Atau kita bisa lihat air seperti diam, tenang, tidak ada pergerakan sama sekali seperti itu Kak, kurang lebihnya. Boleh di next Kak? Oke, ini pemotretan air dengan speed tinggi 1/800 akan membekukan riak gerak air tetapi tidak berhasil menyajikan karakter air yang bergerak dinamis. Nah, ini yang dibilang tadi dia beda dari foto sebelumnya, di mana di foto ini kita bisa lihat perbedaan di aliran airnya. Aliran air yang ini nih lebih berkarakter, terus juga ada teksturnya juga, tidak seperti foto yang sebelumnya lebih smooth. Ini ada kayak tekstur dari airnya yang bergemuruh mungkin, atau ada kita bisa merasakan gambar ini nih seperti ada bunyinya daripada foto yang tadi itu seperti smooth, halus gitu Kak. Oke, boleh di next Kak. Nah, untuk pemotret air dengan speed tinggi 1/800 bisa kita lakukan dengan tujuan mendapatkan foto yang lebih dramatis. Nah, contoh fotonya itu seperti di atas ini, di mana dengan menggunakan speed yang tinggi, kita dapat membukukan air yang sedang dicipratkan oleh subjek yang dalam foto ini, Kak. Di mana air yang terciprat ke atas itu seakan-akan menjadi patung, dia terdiam, terus juga kita bisa melihat dari tekstur air itu sendiri, gimana ada percikan-percikan air itu karena kita menggunakan speed yang tinggi. Kita tidak akan dapat foto seperti ini jika kita menggunakan speed di bawah 1000 sebetulnya. Semakin tinggi angkanya, seperti 1/1000 atau 1000 atau bahkan ke atas 1/2000 akan lebih tajam foto yang kita dapat dan akan semakin freeze foto yang dihasilkan atau cipratan-cipratan yang dihasilkan akan semakin tajam seperti itu Kak. Boleh di next Kak? Nah, ini sama kayak foto yang tadi aliran air, ini nih menggunakan speed yang rendah sehingga kita bisa melihat air yang seakan-akan ini tenang, terus juga dinamis, tidak memiliki tekstur di dalamnya, seakan-akan halus, karena ini menggunakan teknik motion blur, di mana kita menggunakan speed yang rendah, seperti itu, Kak. Sekiranya itu, bisa di next. Ada pertanyaan dari sini? Oke. Belum masuk ke ISO? Belum masuk ke ISO, ada pertanyaan, Kak? Oke,
Oke, silahkan yuk kita buka lagi Ke sesi slide sebelumnya. teman-teman. Silahkan yang mau bertanya raise hand dulu ya. Ada saya bacakan yang di kolom chat ya Kak ya. Ini Mangga. ada pertanyaan basic banget. Pertanyaannya adalah, ini udah dijawab belum ya? Tentang bokeh. Apakah setiap foto itu bokeh itu menjadi hal yang penting? Kalau nggak salah sebentar saya cari pertanyaannya, mana ya kelewat. Oke, boleh langsung dijawab. Halo. Oke, menurut saya sendiri, kalau misalkan bokeh itu penting atau tidak, tergantung dari kebutuhan kita sendiri sih, Kak. Kita ingin menghasilkan foto yang seperti apa. Tapi jika kita masuk di ranah komersial, terutama di foto produk, yang saya dapatkan, yang saya pelajari, jika kita foto produk itu, kita tidak bisa pakai bukaan yang rendah gitu Kak. Tidak bisa pakai bukaan yang dari 1/28 atau 1/4. Biasanya di foto produk itu untuk komersial itu kita menggunakan bukaan mulai dari 8 hingga ke atas Kak. Gitu sih. Sebenarnya tergantung ke diri kita masing-masing. Jika kita ingin explore, belajar, kita bisa coba-coba dengan bukaan yang rendah, kita bisa coba pakai bukaan yang tinggi, tapi jika emang udah di ranah komersial, kita harus tahu patokan-patokannya yang emang biasa digunakan. Karena semakin bukaan diafragma itu semakin besar, maka target dari fokus ke objek itu tuh juga semakin kecil gitu, Kak. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, saya tambahkan dikit. Iya, silahkan. Ya, foto bokeh bukan menjadi standar foto bagus atau tidak ya. Jadi tergantung kebutuhan seperti yang diajarkan Kak Alif tadi. Misalnya kita foto outdoor, orang lari dalam kelompok. Kalau kita ingin ambil 5 orang masuk dalam frame, otomatis foto bokeh tadi tidak tepat kita lakukan. Gitu. Jadi kembali lagi ke kebutuhannya, kita pengen untuk apa. Tapi kalau misalnya objeknya single, dia lari sendirian, kemudian kita pengen mengisolasi dengan background, dengan teknik bokeh itu akan lebih menarik. Kira-kira begitu. Baik. Kak, nih pertanyaan dasar banget dari saya pribadi yang memang sama dunia fotografi itu nggak benar-benar familiar banget. Bokeh itu apa sih Kak? Dari tadi disebut-sebut nih. Saya nggak ngerti bokeh itu maksudnya apa. Gitu. Apa dari Alif bisa jelasin nih? Atau Moreno? Bokeh itu adalah bidang foto yang di luar hiperfocal lensa. Jadi yang tidak di luar fokusnya. Tetapi semakin kesininya bokeh itu adalah cahaya yang overexposure menimbulkan, karena blur itu menimbulkan lingkaran-lingkaran semakin bundar, bokehnya semakin baik, itu kata orang. Nah, bundernya bokeh itu semakin bundernya dihasilkan oleh banyaknya bilah daripada lensa. Lensa itu ada bilah. Makin banyak dia akan semakin bundar. Tidak perlu apa tidak itu kembali tergantung kita awalnya. Untuk kesenangan pribadi, kamu suka nggak dengan adanya bokeh ini? Menarik enggak? Kalau nggak menarik nggak usah dibuat bokeh. Tapi kalau memang menarik untuk dibuat bokeh, belakangnya backgroundnya buatin bokeh. Tapi kalau foto untuk konsumen atau foto produk yang tadi Kak Alif bilang, kita harus gali lebih dalam lagi kebutuhan daripada konsumen kita. Mau seperti apa? Tapi kita tahu cara menghasilkan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi teknisnya kita udah kuasai gitu loh. Jadi tinggal menghasilkan foto yang seperti yang kita mau atau konsumen mau. Itu aja. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Reno penjelasannya. Ini ada yang sudah raise hand, Kak Geri. Silakan Kak Geri. Oke, terima kasih Kak Yeni. Ini saya ingin bertanya dari pengamatan pengalaman dari Mas Hadi, Mas Reno, dan juga Mas Alif.
kebutuhan, berbicara tentang kebutuhan apa yang tadi kan ada beberapa sampel ya. Ada yang objek yang berkarakter, airnya ya tadi. Kemudian ada yang menggunakan teknik yang smooth, yang halus gitu ya. Coba Kemudian kembali ke juga ada slide. yang ya, kemudian ada juga yang cepat tadi itu. Jadi background begitu cepat gitu. Tetapi objek utamanya masih tetap sama. Berbicara tentang kebutuhan seperti tadi di awal kalimat saya, takaran atau kapan yang kita bisa gunakan bahwa oh iya kita bisa gunakan teknik smooth seperti ini, kapan kita bisa mengambil dengan kecepatan tinggi, kapan yang terlihat itu bagus untuk saat berkarakter. Apakah ini bisa digunakan? Oh ya, sebagai contoh mungkin ya, for example, ketika lagi waktu teknik smooth ya, oh ini cocok nanti ketika ada foto atau objek yang dijadikan mungkin sinematografi atau sinematik gitu atau untuk foto sehari-hari yang mana ya gitu. Jadi sehingga saya sebagai murid, sebagai peserta di sini saya tahu oh shutter speed ini tipsnya untuk yang karakter seperti ini, yang smooth seperti ini, kalau yang high speed seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, bisa kembali ke slide dulu yang beda. Biar jelas. Kayak ini kembali ke slide dulu. Mundur. Terus, 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 terus. Satu lagi. Satu lagi deh. Nah, foto ini saya ambil ketika ada event sepeda. Kalau foto ini saya ambil dengan kecepatan tinggi atau dengan speed tinggi, maka hasil foto yang akan saya peroleh adalah background riuh rendah yang di belakang itu akan terekam jelas. Saya tidak ingin itu nampak karena saya ingin mendapatkan foto dengan ekspresi si pembalap tersebut, dengan rambut uniknya, dengan ekspresi lucunya itu menonjol. Maka saya antisipasi dengan teknik bit rendah atau yang biasa disebut panning. Jadi ini tergantung kebutuhan lagi tadi. Jadi kalau misalnya kita pengen hanya mendokumentasikan sebuah event apa adanya ya bisa aja. Tapi saya pengen punya cerita lebih kuat terhadap foto ini. Makanya saya lakukan dengan speed rendah dan teknik panning. Kemudian saya selanjutnya. Ini juga. Jadi sebetulnya kalau saya eksekusi dengan teknik speed tinggi, maka si air tadi seperti yang sudah dijelaskan kali akan beku begitu saja. Tapi dengan speed rendah, maka si air itu tanpa harus kita kasih narasi sudah menjelaskan betapa sadisnya itu penonton guyur peserta dengan air yang warnanya coklat hingga basah kuyup. Tanpa saya kasih judul sudah bercerita foto ini. Iya, jadi punya narasi ya di gambar ini ya. Kira-kira. Baik. Selanjutnya, Baik. Itu juga ini juga. Ini ada tantangan karena saya menggunakan speed 1/8 sebetulnya tanpa tripod 8 sehingga saya punya resiko si model yang sedang aktif di air itu dia bergerak sedikit akan menjadi kabur. Makanya sebenarnya kalau di zoom itu si model akan nampak tidak tajam betul gitu ya. Tapi karena saya ingin menceritakan bahwa ini sedang ada di sungai dengan ria-ria air, suara gemericiknya, maka saya foto dengan teknik speed rendah. Kira-kira gitu sih. Silakan kalau ada. Oh, yang foto terakhir itu punya Om Reno tuh. Coba Om Reno mungkin dia jelaskan. Yang mana? Yang di Pantai Sawara. Pantai, betul. Ya. Nah, ini cakep banget. Ini diambil di jam 10 ya, jam 10 pagian, itu cahaya cukup terik. Kalau saya pakai speed tinggi, dia akan terlihat biasa saja. Karena ya kayak airnya tidak menjadi kapas seperti ini. Tapi saya sebelumnya, saya sudah tahu, saya ingin buat foto seperti airnya itu seperti kapas. Nah, karena di siang hari sudah ISO terendah, habis itu ISO speednya sudah rendah, diaframanya udah tinggi, tapi speednya masih nggak bisa turun banget, sampai itu mungkin sekitar 10 detikan.
terpaksa kita pasang namanya filter ND untuk menggelapkan exposure yang ada. Itu nanti akan ada tingkat lanjutan lagi kapan kita pakai ND ya. Jadi kita tahu menggunakan alat apa untuk mencapai keinginan kita. Jadi utamanya sebenarnya tidak ada keharusan foto ini bagus gini, ini bagus enggak. Tapi rasanya kita dulu. Kita tahu membedakan foto A dan B bagus yang mana. Itu diasah dulu. Nah, setelah kita mengetahui mana foto yang menarik, mana yang enggak, baru kita bisa menciptakan foto yang menarik menurut kita. Gitu. Jadi enggak ada, kalau saya tidak pernah ini harusnya begini, harusnya tidak pernah. Itu ya. Terima kasih. Silakan Kak Yani. Ya, silahkan penanya selanjutnya ada Kak Esterina Marenda. Silakan Kak. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik, izin bertanya. Ketika shutter speed-nya tinggi, tinggi itu berarti sekitaran 2000-an gitu nggak sih, paling tinggi? Mau foto apa? Saya tuh sebenarnya bingung shutter speed itu 1:2000 Detik. atau yang 1:3? Itu banding 2000 detik itu. Oh, berarti angkanya Makanya makin tinggi itu makin besar gitu ya? makanya pertanyaan saya tadi mau foto apa untuk speed kebutuhan apa gitu. Oh, misalnya contohnya kayak foto yang di Pantai Timur, itu pakai shutter speed juga. Ini 10 detik. 10 detik itu artinya gimana jelasinnya Om Reno? Jadi gini. Begitu juga diafragma ya. Jadi kalau angka di fotografi itu pakai seperan. Jadi speed itu seper juga. Kalau setengah dibandingkan 1 kan lebih cepetan yang setengah detik. Nah, begitu juga diafragma. Diafragma itu sebenarnya seper 2,8 sampai ke atasnya semakin kecil, bisa 8 jadi 1/8 lebih kecil. Kalau speed tadi bilangnya 1/3 sama 1/2000 itu lebih cepat 1/2000. Nah, sedangkan foto ini 10 detik, bukan 1/3, bukan 1/4, tapi 10 detik. Sangat lama sekali. Sangat lambat itu maksudnya. Iya. Berarti dengan mengcapture foto yang seperti itu perlu bantuan tripod gitu ya. Jadi kalau pakai tangan pasti gerak-gerak. Oh iya. Betul sekali. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Adit mau bertanya lagi, silahkan Adit. Pertanyaannya jangan bersayap ya, Dit. Dit masih di mute tuh. Silakan. Apa yang ada di komen juga ada itu? Adit masih termute. Kita baca yang di komen dulu ya, Kak Hadiah. Ya. Sebentar. Saya ambil paling bawah deh. Mana sih? Kak, izin bertanya, bisa dicontohkan nggak pengaturan yang bagus dari kamera iPhone agar bisa seperti foto yang tadi? Terima kasih. Bisa nggak tuh Kak kalau lewat iPhone? Dibikin-bikin. Saya pakai iPhone, tapi memang saya belum bisa mendapatkan hasil foto seperti menggunakan Izin saya keluar manual. dulu, nanti saya masuk lagi, ganti device. Mbak Benyamin. Saya menggunakan iPhone ya, tapi saya belum bisa mendapatkan hasil foto sebagus menggunakan kamera besar. Jadi kalau misalnya pertanyaan adalah supaya kita dapat hasil foto seperti kamera, jadi memang belum terpenuhi sih, menurut saya begitu. Settingan yang ada di iPhone itu kan hanya F1 bisa, tapi memang F1 itu yang saya maksud adalah bukan diafragma ya. Jadi kalau kita menggunakan F1.4 itu harusnya gede, tapi gedenya di iPhone itu tidak se-blur yang dihasilkan oleh lensa. Kira-kira gitu. Baik. Kira-kira gitu ya, Kakak. Nah, terus nih ada lagi pertanyaan. Izin bertanya, Kak, ada kendala saat foto seperti chromatic atau ada seperti pembiasan warna di tepi objek foto.
Bagaimana solusi menghilangkannya, Kak? Kalau saya pribadi kan lensa kan ada cap-nya tuh ya, ada cap-nya. Selama cap-nya itu cukup panjang sebetulnya mengurangi itu. Atau biasanya kan itu dihasilkan oleh lensa yang cukup lebar. Zaman sekarang itu bisa diedit di digital itu. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira kalau menggunakan HP itu menggunakan software apa dan apakah nanti dijelaskan, Kak? Iya, mungkin nanti kita bikin sesi khusus kali ya untuk penggunaan aplikasi di handphone. Setelah kita menguasai dasar fotografinya dulu, kira-kira gitu. Kalau yang di Android ada Cinema FV5 itu nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan itu juga. Tapi entah ini berbayar atau tidak. Yang Android saya tidak menggunakan Android atau belum menggunakan Android. Mungkin teman-teman yang sudah pernah menggunakan aplikasi bisa share ke teman-teman di sini. Silakan. Baik. Satu lagi pertanyaan, Kak, dari kolom chat. Saya tertarik dengan teknik panning, Kak. Apakah ada rumus agar shutter speed-nya selalu tepat? Ya, saya menggunakan lensa Canon 6D, kemudian lensanya 50 mili manual fokus. Ini perlu latihan. Ini perlu latihan. Jadi kalau misalnya foto yang saya sampaikan tadi itu yang error mungkin 4 atau 5. Gitu. Karena kan objek bergerak. Caranya memang harus melatih tangan kita mempertahankan karena kita menggunakan speed yang saya gunakan tergantung seberapa cepat objek itu bergerak. Kalau motorsport saya bisa di atas 80. Kalau sepeda itu saya menggunakan 50 atau bahkan 30 atau bahkan 40 per second. Kemudian saya membidik dengan continuous biasanya. Jadi sekali bidik dapat 4 atau 5. Kalau kamera-kamera sekarang lebih canggih bisa 16 frame per second bahkan itu. Jadi kemungkinan untuk dapat foto panning yang bagus sih sekarang harusnya lebih mudah gitu ketimbang menggunakan kamera manual. Kira-kira gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, satu lagi ya, mungkin Kak Hadi sebelum masuk ke ISO. Ada Kak Sigit Irawan, silakan Kak Sigit. Kak Sigit. Ya, halo Halo, ya. Kak Yeni sama Kak Hadi. Ya, terdengar jelas. Saya mau tanya Kak, soal shutter speed ya. Biasanya saya kan suka foto kendaraan. Nah, saya ada kendala biasanya kalau udah mulai gelap gitu, udah mulai jam malam gitu. Karena kan berarti kita butuh shutter speed yang lebih lama gitu ya. Nah, itu lebih rendah. Sedangkan kendaraannya bergerak, jadi ngeblur gitu loh, nggak bisa nggak bisa stabil gitu jadi gambarnya kalau malam. Ada ini nggak Kak? Ada tekniknya mungkin? Pakai kamera apa? Makasih. Kameranya kebetulan saya pakai Pro Summer Pak. Oke. Bisa continuous kan itu? Berapa frame per second? Ini satu-satunya cara panning sih. Bisa, cuman dia continuousnya nggak terlalu cepat sih Pak, nggak kayak yang mirrorless gitu. Yang saya pakai juga hanya paling 4 frame per second. Kuncinya tetap latihan sih. Jadi kita coba banyak berlatih, tentukan dulu objeknya seberapa cepat, kemudian menggunakan varian speed tadi antara 40 atau tergantung ISO-nya bisa naik sampai berapa tinggi kameramu gitu kan. Panning itu kan mengikuti gerak si objek. Nah itu memang harus latihan sih. Karena cahaya kan sudah terbatas, jadi harus speed rendah, ISO-nya tinggi, kemudian kalau itu masih nggak ngejar ya di foto dengan cara menggerakkan kamera atau panning. Gitu. Oh iya, berarti misalnya saya kan foto
kendaraannya bergerak, berarti kita yang panning aja gitu ya. Ya, Kita ikutin objeknya. ya. Kalau malam akan lebih bagus karena banyak lampu di belakang itu nanti dramatis fotonya. Oh, oke. Oke, Mbak. Ya, Terima kasih terima kasih. Kak Adi, Kak Yeni. Ya. Thank you Kak Sigit. Kakak dilanjutkan materinya atau diberikan pertanyaan lagi kepada teman-teman? Boleh pertanyaan dulu juga nggak apa-apa. Baik, ini ada Takut kelewat. Kak Yoga rupanya masih penasaran nih, banyak pertanyaan di kepala Kak Yoga yang Nggak bermunculan. apa-apa. Kak Yoga. Izin Pak. Ya. Mau tanya Pak, ini kepo aja sih sedikit tadi Ya, sama ya. foto yang lagi ditampilin di layar. Hah? Foto yang tadi handheld Pak, yang pakai low shutter tapi handheld, Hah? itu di apa namanya di kamera yang dipakai itu Pak ada IBIS-nya apa murni pakai handheld dan nggak ada IBIS gitu Pak? Yang tadi di share. Yang saya pakai lensa 50 mili manual focus Zeiss itu nggak ada AI, nggak ada image stabilizer. Oh, Jadi baik. mesti Jadi memang murni handheld aja ya Pak ya? ya kita mesti menghayati peralatan kita sih, beberapa gerakan movingnya gitu-gitunya itu harus menyatu memang. Kalau sekarang sebetulnya bodinya sudah ada image stabilizer, lensanya ada image Iya. stabilizer, continuous shoot-nya bisa nggak 11, harusnya lebih mudah. Gitu. Ada berapa teknik supaya mengurangi goyangan. Tambahin ya Pak Omadi. Bila kita slow speed handheld, tarik napas, pada saat tahan napas kita jepret, tapi dengan posisi siku menempel ke badan. Jadi segala sendi-sendi ini kunci. Tarik napas dulu, tahan baru jepret. Gitu. Dan kuda-kuda harus kokoh. Ya, kuda-kuda safe. Mungkin si nanti kuning dipraktekin Pak. Nanti hunting bareng Kayaknya itu. menarik banget Pak itu Pak. Hunting Ya, bareng makasih itu. Pak jawabannya. Iya, makasih. Makasih banyak. Oke. Baik teman-teman, karena tidak ada lagi yang raise hand, mungkin materi dilanjut dulu ya teman-teman ya. Nanti akan dibuka kembali sesi diskusi. Silakan kakak-kakak tutor. Kali. Oke, untuk yang ketiga ini atau yang terakhir adalah ISO. Boleh di-next Kak? Oke, untuk pengertian ISO sendiri adalah kepekaan sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi nilai ISO, semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Tetapi juga semakin noise bintik-bintik yang muncul pada gambar. Nah, pada gambar di atas ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka ISO yang kita gunakan akan semakin ada noise di dalam gambar kita atau membuat gambar kita yang kita hasilkan itu menjadi kurang tajam, kurang fokus, jadi hasilnya tidak sebaik yang kita menggunakan ISO di bawah 800. Biasanya di setiap kamera itu punya minimal ISO sendiri dan maksimalnya, tapi yang saya pelajari ISO yang paling kita minimal banget untuk ketika emang udah nggak ada cara lagi itu di 800 atau sampai di 1200. Biasanya di atas itu hasil foto kita akan udah berantakan, biasanya udah banyak noise dan akan jadi malah kurang maksimal hasilnya. Seperti itu. Boleh di next, Kak? Boleh di next, Kak? Oke, ini untuk contoh perbandingan ISO yang rendah dengan ISO yang tinggi. Kita bisa lihat di mana ISO yang rendah itu di sebelah kiri, hasil fotonya itu jernih, bersih, dan juga gambar yang dihasilkan itu juga tajam. Tapi untuk foto yang sebelah kanan ini, kita bisa lihat di mana foto yang dihasilkan itu seperti ada bintik-bintiknya gitu, jadi kurang jernih hasilnya dan fotonya juga jadi kurang tajam. Yang terlihat jelas itu di bagian atas itu yang di langit warna biru itu perbandingan kanan dan kiri itu terlihat jelas di bagian itu. ISO kepekaan sensor terhadap kamera cahaya semakin tinggi nilai ISO semakin sensitif sensor terhadap cahaya. Tetapi juga semakin banyak noise bintik-bintik yang muncul pada gambar seperti itu. Boleh di next Kak? Oke, untuk di foto ini kita bisa lihat di mana
ini menggunakan ISO yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah sehingga kita bisa lihat gambar yang dihasilkan itu juga cukup fokus dan cukup tajam di mana kita bisa lihat dari awannya, langitnya, juga objeknya itu masih bisa terlihat dengan jelas seperti itu. Om Jadi Reno ini mungkin tambahin untuk ya boleh Om tertarik Reno, ya Om ini Reno. untuk pertanyaan Om Reno. Ya, ini memang saya sengaja untuk membuat siluet ya, untuk aturan dasar siluet supaya gambarnya terlihat tidak menimbulkan gambar baru atau penafsiran baru. Background dan objeknya itu memang harus terpisah. Jadi kalau saya ambil agak tinggi lagi, orangnya akan numpuk ke hitamnya background di belakang, itu akan tidak kurang menarik. Makanya saya lensanya agak ke bawah sedikit supaya orangnya posisinya di atas. Itu aja. Terus satu lagi saya mumpung masih ingat, tolong diingat aturan shutter mampu dipegang tangan adalah sepervokal length lensa. Jadi contohnya gini, misalnya kita pakai lensa 50 mili, kemampuan supaya tidak shaking atau goyang itu speed minimal yang disarankan adalah 1/50. Kalau kita pakai kalau zooming di mana ya kita lihat pas nge-zoom di mana misalnya 70-200. Pada saat zoom di 80 berarti kita mampu dipegang tangan 1/80. Kalau pada di 200 speednya 1/200. Itu ya supaya nggak shaking. Focal length itu apa Om? Focal length itu panjang lensa. Itu yang ada satuan 50 mili, 270 itu ya. Ya, itu saya masih ingat, saya tambahin. Itu aturan dasar. Siap, siap. Makasih. Lanjut. Ada pertanyaan tuh? Ini diskusi dulu Kak, nggak langsung. Oke. Ya teman-teman, ada lagi nggak yang mau dipertanyakan? Sebentar saya cek di kolom chat. Ada nggak? Mana ya? Ada yang raise hand? Yang raise hand dulu boleh, silakan Kak Adit. Kak Adit, ayo silakan. Tadi ke-mute tuh suaranya. Oke, saya ingin bertanya, untuk foto olahraga bagaimana pengaturan speednya Kak? Apalagi mungkin kayak kita foto basket ya, foto basket seperti indoor gitu. Nah, kita kan pasti foto basket Pak. Oh, basket. Di indoor gitu. Kalau untuk foto basket kan kalau foto di indoor, masuk kalau di malam hari pasti cahayanya akan redup ya Pak, dan menggunakan speed tinggi. Sementara pasti kita akan mengambil memotret gambar dengan cepat gitu Pak, supaya bisa menambahkan momen. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa mengatur speednya biar hasilnya juga bagus dan bisa bisa kelihatan gitu Pak, rasa gambarnya gitu. Dan juga saya juga ingin tanya juga untuk berhubungi kita mengambil foto olahraga basket, pasti kan kayaknya redup ya Pak. Bagaimana nanti kita bisa mengatur ISO-nya Pak? Karena pasti kalau kita ISO-nya semakin tinggi, semakin noise gitu. Sementara dalam pengaturannya kita tidak boleh pakai speed light ya Pak. Bagaimana Pak solusinya Pak? Apa itu gitu? Tak jawab boleh Om Adi? Yuk, langsung. Silakan Pak. Saya kembalikan pertanyaannya seperti ini. Mau menghasilkan foto yang kelihatan gerak blur atau tidak? Atau tajam? Semuanya Pak. Bisa gerak blur, tajam. Gimana? Semuanya Pak. Blur sama tajam juga. Nggak bisa. Kamu harus pilih salah satu. Bisa bilang tajam. Nah, kalau tajam berarti speednya tinggi. Speed tinggi ISO naik. Tetapi kalau keterbatasan soal noise, kameranya mungkin yang teknologi lama di ISO 1600 noise, ya nggak ada lagi pilihan. Mana yang kamu penting? Ya, ada yang harus kamu kalahin. Kalau berita mending noise, tapi gerak orangnya tajam, kelihatan jelas, gitu. Tapi kalau mau kayak apa ya, orangnya kayak ngebayang ya silakan speed lambat. Jadi nggak ada aturannya sebetulnya. Tapi kamu tahu apa yang akan kamu hasilkan dan cara menghasilkan itu seperti apa. Itu aja. Paham nggak ya?
Jadi Paham. paham ya. Jadi nggak ada harusnya ini bagus enggak. Kamu maunya seperti apa jadinya. Tapi gimana cara menghasilkannya itu harus pelajarin teknisnya gitu. Coba-coba aja dulu terus. Ya, jadi mulai sekarang coba dirumuskan. Saya pengen foto seperti apa, itu penting. Gitu. Jadi kalau pengen foto dokumentasi saja, orang main basket, pengen orangnya tajam semua, seperti yang disebutkan tadi, kalau misalnya cahayanya sudah tidak memenuhi lagi, memang harus ganti kamera. Ya. Terus satu Hanya lagi, itu. tadi ada kalimat yang bagus. Apa? Apa tadi? Sampai lupa aku. Sebentar. Coba loh ya. Sebentar. Apa tadi dibilang? Lanjut dulu ya, gue ingat-ingat dulu. Iya, iya. Ada kalimat bagus tadi. Ya. Saya punya pengalaman foto badminton nggak boleh pakai flash karena saya menggunakan kamera lama. Saya menyerah, saya nggak berani foto lagi. Jadi mesti ganti, Ingat nih. mesti ganti. Aku ingat. Apa? Ya, Ada katanya fotografer harus mengejar momen. Itu kalimat yang salah sebetulnya. Fotografer tidak akan bisa mengejar momen. Fotografer hanya bisa menunggu momen. Jadi kita kalau ngejar momen banyak bergerak ke sini kita akan ketinggalan terus. Jadi kita misalnya kita mau rencana foto slam dunk, tapi komposisinya bagus dari sudut sini. Nah, kamu berdiri dan duduk di situ menunggu orang untuk slam dunk. di lock ya. Iya. Jadi menunggu. Fotografer itu hanya bisa menunggu, tidak bisa mengejar. Susah kalau ngejar. Jadi kita udah rencanakan komposisinya ini bagus nih sekitar segini-gini, tinggal nunggu momen slam dunk. Makanya fotografer kan mengambil posisi yang dia kira komposisinya bagus, dia diam di situ, nggak bergerak dia. Itu paham ya maksudnya? Baik, Oke, Kak. lanjut. Makasih. Gimana? Saya sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Kak, ini ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Ya kan? Mau nanya, Kak, kan perkembangan kamera zaman sekarang udah maju ya, Kak. Nah, kira-kira untuk saat ini merek kamera apa yang terkenal paling terdepan di bidang noise performance? Secara teori Sony, secara teori tapi nggak juga. Sama aja, semua ada kelemahan dan kelebihan, mana yang disenangin aja. Kalau saran saya adalah komunitasmu atau teman-teman dekatmu tuh banyak pakai merek apa supaya tukar-tukar lensanya lebih mudah. Nah, penting itu. Ya. Karena kalau sudah investasi kamera biasanya akan dilanjutkan investasi lensa. Nah, kalau nggak minjem teman ya sewa, gitu. Gitu, teman-teman. Jadi lihat dulu teman-teman kalian, komunitas kalian pakai lensanya apa seperti tadi kakak tutor bilang, biar nanti bisa tuker-tukeran atau pinjem-pinjeman daripada kalian nyewa mahal. Ya kecuali duitnya nggak terbatas. Oke, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kak, sebentar saya bacakan. Izin bertanya kak, kalau semakin tinggi ISO, semakin banyak noise. Lalu fungsi ISO tinggi sendiri itu untuk pengambilan foto yang gimana ya kak? Pertanyaan bagus ya. Simpel sih jawabannya. Ketika ISO yang terendah tidak mendapatkan exposure yang tepat. Pilihan terakhir adalah ISO dinaikkan. Ya, jadi perkembangan terakhir lensa kamera itu kan noise-nya makin rendah dengan ISO makin tinggi. Sebetulnya tujuannya agar kita bisa mendapatkan gambar foto yang cukup terang tanpa harus noise gitu ya. Tapi kalau pertanyaan tadi noise-nya untuk apa gitu ya? Ada beberapa foto yang sengaja mengekspos bidik-bidik itu supaya jadi artistik, ada juga. Itu sih cara ngeles karena keterbatasan peralatan ya. Kira-kira gitu. Lanjut. Baik, lanjut materi atau lanjut pertanyaan nih kak? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut materi. Satu lagi ini ada pertanyaan. Masih sih ada beberapa lagi. Saya bacakan satu aja kali ya. Yang bertanya kak, sering saya dengar kamera jenis full frame. Itu kamera jenis apa ya? Full frame kak. Perbedaan mirrorless dan DSLR juga apa ya kak? Ayo, oke. Yang pertama ini dulu aku kita jelasin.
Jadi dua tipe kamera sekarang yang banyak beredar untuk yang digital adalah DSLR dan mirrorless. Perbedaannya yang utama adalah di DSLR, apa yang kamu lihat di viewfinder itu belum tentu hasilnya seperti itu karena tidak ada dia menggunakan kaca. Jadi bukan elektronik. Jendela bidik maksudnya. Nah, jadi kalau di mirrorless akan kamu lebih mudah. Lebih mudahnya adalah apa yang kamu lihat di viewfinder atau jendela bidik itu hasilnya seperti itu tingkat kecerahan cahayanya. Gitu. Jadi apa gunanya kita belajar exposure kalau ternyata kita bisa melihat dari kecerahan di kamera mirrorless masih perlu karena kita perlu tahu oh ini enaknya speednya seberapa ya. Terus diaframnya seberapa ya supaya buat bokeh seperti ini. Nah, itu masih perlu, tetap perlu. Tetapi tingkat kecerahan cahaya sudah sama persis dengan yang di viewfinder kalau mirrorless. Lalu soal bicara full frame itu adalah menyamakan gedenya sensor dengan film kamera analog. Dia lebih besar sensornya. Apa keuntungan lebih besar? Dynamic range antara putih, benda putih sampai yang tergelap, dia bisa tembus sampai sekitar 10 atau 11 kotak gitu loh. Kalau yang kamera biasa bukan full frame, dia biasanya cuma sampai 7 atau 9. Jadi dynamic range. Kepadatan warna ya? Bukan kepadatan warna. Keterangan. Jadi warna shadow yang gelap itu masih ada detailnya terlihat. Di kamera biasa sudah tidak terlihat, dia sudah benar-benar ngeblok hitam. Tapi di kamera full frame dia masih terlihat detail-detailnya. Kalau di zoom itu masih terlihat detail-detailnya, bukan ngeblok hitam. Jadi kalau kontrasnya tinggi, dia lebih mampu mencapai terlihat semua hasilnya tuh detail-detailnya masih terlihat. Biasanya kamera full frame harganya sangat lebih mahal. Iya. Tetapi kalau Begitu, tidak dengan lensa yang bagus juga percuma. Lensanya beda ya, lensa full frame dengan lensa 3/4 atau yang tidak full frame itu beda. APS-C ya? Ya, lensanya lebih mahal yang full frame. Silakan lanjut. Lanjut satu pertanyaan lagi nih Kak, mau nanya, ini saya pernah foto pakai HP, mode Pro, garis miring manual. Malam dengan setting ISO paling rendah 50, dengan shutter speed 10 detik, tapi hasil jadinya ada bintik-bintik putih kalau pakai setting seperti itu. Tapi habis saya cari katanya sensornya overhead. Nah, solusinya gimana tuh Kak? Solusinya turun speednya. Karena kan masalahnya udah ketahuan nih overhead. Jadi kameranya itu tidak mampu kelamaan atau lensanya nggak bersih. Atau banyak debu yang berterbangan waktu itu. Jadi dia menimbulkan efek ghosting gitu. Tadi udah disebutin overhead tuh. Ya kalau udah overhead ya udah pasti jangan pakai 10 detik. Udah mentok itu. Ya udah sesimpel. Jadi coba 5 detik aja. Gitu. Gitu ya Kak. Yang bertanya Kak Kevin. Begitu ya Kak Kevin. Ya. Oke lanjut ke materi Kak. Karena pertanyaan di kolom chat sudah habis. Silahkan Kakak lanjut ke materinya Kak Bayu. Ini masih tentang ISO ya. Lanjutkan. Ini semua karya-karya Om Reno untuk landscape. Beliau paling ahli di bidang landscape ini. Kalau mau berguru langsung. Jelasin sedikit tentang ini Om Reno. Ini namanya kita motret Milky Way ya. Milky Way itu sebenarnya motret paling mudah sebetulnya. Ketika langit tidak ada polusi, syarat-syaratnya adalah pengambilan jangan ada bulan atau bulan purnama itu akan susah. Dan tahu jam Milky Way-nya jam berapa keluar dan di mana. Itu ada aplikasinya di HP. Jadi kita gak cari-cari karena di mata telanjang kadang susah nyari. Berapa detik? Ini 30 detik. Bukaan 2,8. Kalau terlalu lama dia nggak akan jadi Milky Way. Dia akan jadi Star Trail. Oke. Ini langit mana Kak Reno? Langit Indonesia Kak Reno? Gunung Ijen.
Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Banyuwangi. Langit Jakarta soalnya kayaknya nggak ada. Nggak mungkin karena ada polusi cahaya. Selain Iya. polusi Yang kefoto udara, asap. polusi cahaya juga. Ini Pak, kalau biasanya ada pertanyaan tuh kok gunungnya masih terlihat jelas ya bawahnya gini kan, padahal yang lainnya gelap. Itu saya tambahin artificial lighting pakai senter. Hmm. Berarti harus minim polusi cahaya ya Kak Milky Way-nya. Betul, kalau pas terang bulat nggak bisa. Oke. Lanjutkan. Lanjut. Nah, ini juga menarik. Om Reno. Aku. Oke, ini foto saya salah satu wakil dari Indonesia yang masuk ke programnya WWF ya untuk Earth Hour tuh yang 1 jam mati lampu. Begitu banyak fotografer, kenapa foto saya kepilih? Karena saya sangat mendengarkan apa kebutuhan daripada konsumen. Konsumennya hanya minta 2 foto terang pada saat sebelum mati lampu dan pada saat sebelum mati lampu dan pada saat mati lampu. Jadi kalau di webnya itu dia kalau diklik dia akan kondisi matinya seperti apa. Nah, kebanyakan fotografer-fotografer lainnya dia terlalu sibuk bergerak, jadi pada saat mati framingnya nggak sama. Kalau saya sudah nemu, nah ini sangat sama semua karena saya nggak bergerak lagi nunggu mati lampu. Ya, tripod ya. Ya, pakai tripod. Kalau orang lain ingin mengambil komposisi yang macam-macam, tapi akhirnya kebutuhan konsumen mungkin fotonya ada yang lebih bagus ya karena lebih lebih komposisinya lebih bagus. Cuman kebutuhan konsumen tidak terpenuhi. Dia hanya butuh frame yang sama saat mati lampu dan saat nyala lampu. Udah itu. Saya punya cuman berarti saya berpikir cuma punya 4 kesempatan saat mati nyala, mati, kemudian nyala lagi. Saya punya 2 frame yang saya kasih, 2 frame yang sama, yang kepilih yang ini. Berarti ditungguin aja ya kayak berjam-jam itu mungkin. Oh ya, mulai jam 7 itu mati lampunya jam 9. Naik jam 7 malam izinnya pun susah, akhirnya diizinkan ke atas. Ini saya lupa di atas mana nih. Nunggu situ kadang-kadang ada mau hujan sampai bungkus lensa juga. Nggak Seru. bergerak. Kebayang ya. Kebayang. Jadi wakil Indonesia yang masuk kan banyak tuh dari luar negeri semua, yang lain rata-rata wartawan router, cuman saya tok yang dari Indonesia yang dari WWF yang masuk kepilih 2 tahun berturut-turut 2010 dan 2011. Setelah itu saya nggak pernah ikut lagi. Jadi kebutuhan konsumen sangat didengarkan. Baik, oke. Lanjut Kak Bayu. Penutup. Lanjut, ada di bawahnya. Nah, ini saya jelasin sedikit, ini ada fotografer luar negeri yang menurut saya sangat artistik karena dia memanfaatkan keunggulan fitur selfie tadi dalam sebuah komposisi foto. Coba dilihat. Lanjut. Ini orangnya. Tadi dia seorang ekonom, tapi kemudian hobi motret dan buku-bukunya bagus-bagus. Lanjut. Ini ajaib nih. Udah kayak lukisan. Dengan slow speed, ada komposisi, ada repetisi, ada gradasi di situ. 21 hours. Gitu. Kalau dari foto ini gimana cara menghasilkannya? Coba ada yang tahu? Ini foto Kak. Foto. Iya, Bisa begitu ya? itu dia karena tahu Kalau menurut saya ini slow speed, tapi ada gerakan moving kamera dari atas ke bawah. Betul gitu ya, Om Adi? Ya, menurut aku juga begitu. Jadi offline kan itu ya seperti Malah digerakkan kameranya pada saat slow speed, kameranya digerakkan. Kameranya digoyangin atau digerakkan. Ya, itu yang tadi seperti saya bilang. Yang penting tujuan menghasilkan foto seperti apa, buat seperti itu. Jadi nggak ada foto yang shaking jelek, nggak juga. Tapi sudah direncanakan di awal kalau foto ini akan shaking seperti apa. Gitu. Selanjutnya. Oke. Lanjut Kak Bayu.
Ini salah satu contoh juga. Foto ini sudah kayak cat air menurut saya. Permainan komposisinya juga bagus, ada perspektif, ada imajiner garis di situ. Yang di overexposure. Iya. Lanjut. Ini juga salah satu karya foto dia yang memang menjadi ciri khasnya adalah slow speed ya. Tapi selalu ada orang untuk perbandingan atas bentuk dan objek di sekitarnya sehingga proporsinya membangun cerita. Oke. Lanjut ke Bay. Ini juga. Jadi orang yang bergerak itu kalau di foto slow speed menarik sebetulnya ya. Terakhir kan tidak ya. Nah, ini yang lebih penting adalah pada saat mengambil gambar atau foto, berpikir sejenak untuk mengkomposisikan atau merancang foto yang seperti apa yang kita mau. Dengan ketiga unsur tadi, diafragma, ISO, dan speed. Begitu kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Baik, lanjut Kak Bayu. Slide terakhir, masih ada kan itu? Oh iya ini. Ini yang penting. Ini dia, jangan sampai kelewat teman-teman. Jadi tadi yang materi sudah disampaikan, teman-teman bisa latihan. Ada latihannya ya teman-teman ya. Tugas, nanti tugasnya di-share Kak Bayu di SS, tugasnya di-share ke grup, biar nggak hilang. Ya silakan Kak. Ya ini yang mengatur ya mau disimpan di mana foto itu sebagai tugas. Nanti untuk tugas ada 3 tugas di sini buat foto, masing-masing buat foto ya. Ada 3 tugas. Nanti untuk dijadikan file ya teman-teman ya, fotonya dijadikan file. Nanti silakan kalian upload di folder yang sudah pihak KBM sediakan di deskripsi grup untuk dinilai, nanti untuk dilihat, untuk dikoreksi para tutor. Ini nanti fotonya silahkan dikerjakan. Kembali lagi, kalau kalian ingin tahu perkembangan seberapa jauh kalian memahami materinya, silahkan kerjakan tugasnya agar kalian tahu perkembangan kalian sejauh mana. Kemudian tugasnya diunggah di folder yang sudah kita siapkan linknya di deskripsi grup. Sekali lagi saya bilang, foldernya sudah kita siapkan linknya di deskripsi grup. Nah, teman-teman di sana. Gitu ya, teman-teman ya. Wajib nggak, Kak, ini tugas sifatnya? Terserah sih, kalau tahun lalu itu memang nampaknya hanya yang serius yang dia akan mengumpulkan tugas, tapi tidak masalah sih, kita cari orang-orang yang memang bisa fotografi Jadi sebagai. silakan teman-teman dikerjakan boleh, nggak dikerjakan boleh, tapi kembalinya adalah kalau kalian serius, kalian mengukur kemampuan kalian sampai sejauh mana, tugas ini dikerjakan gitu ya. Biar kalian tahu ada nanti kan ada dapat feedback tuh dari tutornya tentang hasil tugas yang sudah kalian buat. Biar kalian tahu perkembangan kalian sejauh mana gitu. Oke ya teman-teman ya, nanti tugasnya di file, filenya diberi nama lengkap kalian, kemudian diunggah di folder yang sudah kita siapkan linknya di deskripsi grup. Nanti cari aja di deskripsi grup, unggahnya di sana. Oke, hasil tugasnya nanti ditampilin lebih bagus lagi, nanti hasil tugas kalian up di IG kalian, tapi jangan lupa nanti mention tutornya ya, biar nanti tutornya bisa lihat, jangan sampai nggak di-mention para tutornya, tugas kalian di-up di IG, di feed kalian atau di story IG kalian, boleh. Nanti di tag kakak-kakak tutornya dan tag juga KBM ya, teman-teman ya, lebih bagus begitu. Jadi kan yang melihat banyak nih, banyak orang. Mana tahu foto kalian ada yang minat gitu maksudnya, ya kan? Bisa bernilai ekonomis. Gitu. Itu saja teman-teman untuk tugas. Saya Resenti, Eka. Lagi silahkan. Maaf, permisi. Ini mengenai tugas ya. Kebetulan kan saya pakainya lagi pakai HP sekarang. Ini nanti berarti
izin pakai aplikasi kali ya. Nanti aku lihat-lihat dulu deh aplikasinya. Paling nggak biar paham lah. Oh, kayak gini. Soalnya kebetulan saya pakainya Android. Nah, ada Pro-nya, cuman nggak tahu itu apa dan fungsinya apa. Itu Nggak kan apa-apa. ada kan alat-alatnya. Jadi kayaknya kalau misal di oke kalau kalau yang tadi kan oke ada app-nya, ada apanya, tapi kalau yang Android yang Pro ini apa ya? Jadi mungkin nanti izin install dulu ya aplikasinya. Mungkin teman-teman juga sama nih, ada yang sama seperti aku yang pakainya HP gitu. Oke, terima kasih Om-Om, Coach, makasih. Ya, enggak apa-apa. Kesempatan untuk belajar lebih jauh tentang handphone kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk tugas nanti silakan kalian unggah seperti saya bilang. Untuk tugas nanti silakan kalian unggah di foldernya yang sudah disiapkan, yang sudah disediakan linknya di deskripsi grup. Dan lebih bagus lagi, kalian juga up di IG kalian, baik di feed ataupun di story IG. Jangan lupa untuk men-tag kakak-kakak tutornya agar bisa dilihat dan diberikan feedback untuk hasil kerja kalian, hasil karya kalian. Gitu ya. Kak Reno, Kak Alif, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri kelasnya? Teman-teman boleh memberi masukan, informasi apa yang ingin diperkaya misalnya, atau cara penyampaian kami mesti diperbaiki seperti apa gitu, tidak masalah, silakan dikemukakan saja. Atau mau di chat di grup juga boleh, silakan. Iya, boleh nanti di grup juga boleh kalau seandainya sekarang belum nemu nih, belum Ya, nemu ya. apa yang mau disampaikan sama kakak-kakak tutornya secara langsung. Boleh nanti di grup ya, di tag aja kakak tutornya. Nggak apa-apa ya kak ya, di tag ya. Ya, ya, ya. Gitu. Perlu praktek kak, bener. Iya harus praktek. Jadi biar kalian tuh semakin mahir. Kalau nggak dipraktekin ilmu kalian ya akan memuai. Gitu. Fotonya landscape atau portrait, terserah ya kak ya. Boleh Ya, landscape. terserah. Hmm. Itu aja teman-teman. Kak Reno, Kak Alif ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Alif, Kak Alif? Apa ya? Saya kira juga udah cukup sih kak untuk saat ini kak. Baik. Oke, dari saya satu, sebelum melakukan jepret shutter speed atau apa shutter kamera, berpikir sejenak untuk mengkomposisikan dan mengatur exposure, itu aja. Terima kasih. Baik. Kak Hadi ada lagi yang mau disampaikan? Cukup itu aja. Materi ini kalau nanti sudah selesai mengumpulkan, ada beberapa sih yang tetap sangat menarik menurut saya. Ada beberapa teori tentang komposisi, ada beberapa teori tentang exposure. Itu masih basic-basic fotografi sih. Baik. Itu aja. Baik. Terima kasih kakak-kakak tutor atas materi yang sudah disampaikan. Teman-teman, setelah apa yang telah kakak-kakak tutor paparkan tadi, saatnya sesi diskusi juga sudah diakhiri ya tadi. Sudah banyak. Apabila nanti ada pertanyaan yang sekiranya teman-teman belum bisa sampaikan sekarang, bisa nanti di grupnya. Di chat aja, di tag kakak tutornya, atau tidak di tag pun nanti juga akan dilihat oleh kakak tutornya dan akan direspon. Yang penting teman-teman sabar karena kakak tutor tidak mungkin akan merespon langsung ya. Beliau-beliau sibuk, jadi nunggu waktu untuk bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Teman-teman, rangkaian acara telah sama-sama kita lalui, saatnya sesi kelas malam hari ini kita akhiri. Dari kakak-kakak tutor, saya pribadi sebagai Ketua Umum KBM FLBUT mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak tutor yang malam hari ini sudah berkenan memberikan materinya kepada kami semua. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tutor ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Itu saja, saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih Om Ko. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dah. Bye. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.